وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Masih kita di dalam fasal yang keempat dalam rangkaian Maulidun Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Habib Umar beliau mengatakan la ya'rifu qadral maulid illa wa huwa ya'rifu qadral maulud. Orang tidak tahu bagaimana kedudukannya maulid kecuali apabila dia betul-betul kenal siapa yang dimaulidi, siapa yang dirayakan maulidnya. Al-maulud adalah bayi yang dilahirkan. Maulid adalah perayaan yang dilakukan oleh umat atau oleh keluarga atau oleh lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda antara maulid dengan maulud. Ustaz, saya ingin mengadakan maulud. Salah. Maulid. Kalau mengadakan maulid, perayaan maulid. Kalau maulud itu baginya, namanya maulud. Sehingga kita harus mengerti cara bagaimana penggunaan bahasa dan tata bahasa yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita kenalkan, harus kita dengungkan, harus kita ceritakan, harus sejarah-sejarah Nabi Muhammad ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, tentunya kepada keluarga kita, supaya mereka ini kenal betul Nabi Muhammad. Daerah kita kenal Nabi Muhammad, supaya jangan sampai ada orang-orang pembenci Nabi Muhammad, jangan sampai ada orang-orang yang mencaci dan memaki, atau barangkali mungkin kita diam dengan adanya orang yang mencaci Nabi Muhammad ini. Buya Hamka itu pernah mengatakan, kalau sampai agama Islam ini dimaki dan dicaci, ganti kain kafanmu, pakaimu dengan kain kafanmu. Kalau sampai agama ini dicaci dan dimaki, kau diam, lebih baik kau ganti saja pakaianmu dengan kain kafanmu. Artinya lebih baik kau meninggal dunia saja daripada hidup di dunia. Tidak ada manfaatnya. Agama tetap harus ada di ujung terdepan. Simbol agama adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad dan ulamanya. Itu harus terdepan, tidak boleh tidak. Dan kita sebagai orang Islam harus betul-betul marah kalau sampai ada simbol-simbol Islam direndahkan. Harus marah, harus wajib marah. Cuman marah jangan sampai kita membuat hati Nabi Muhammad luka gara-gara marah kita. Marah dalam arti kata tidak boleh sampai melaknat. Marah dalam arti kata tidak boleh sampai menghina. Marah dalam arti kata tidak boleh sampai mengejek. Karena melaknat, menghina, mengejek ini sampai nanti akhirnya memancing orang-orang di luar sana akan mengejek dan menghina Tuhan kita, mengejek dan menghina Nabi Muhammad, Nabi kita dan Rasul kita yang tercinta, Al-Quran kita, imam kita, panutan kita, ulama-ulama kita. Nah itu makanya penting buat kita. Boleh kita ini luka hati kita, marah hati kita, tapi sekali lagi kita juga harus mawas diri. Kita harus introspeksi diri. Apa yang salah dari kita sehingga orang-orang di luar sana memaki dan mencaci Nabi Muhammad? Itu bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad, tapi karena tingkah laku kita yang salah. Jangan sampai keliru. Tingkah laku kita yang saat ini kemudian sudah jauh daripada sunnahnya Nabi Muhammad, sehingga akhirnya mereka berani begitu kepada Rasulullah. Tapi kita sebagai orang Islam harus kita tunjukkan akhlak kita, kita tunjukkan kebijaksanaan dan ketegasan kita tunjukkan doa-doa kita tunjukkan dakwah kita, terjun kita ke masyarakat, terjun kita ke orang-orang di luar sana. Bahkan kita kalau perlu terjun ke tempat orang-orang, datangi orang-orang di daerah-daerah sana yang belum kenal Islam, belum kenal sholat, belum kenal ibadah, belum kenal Rasulullah, kenalkan. Utama-utamanya anak-anak kita di dalam rumah tangga kita, istri kita harus pakai jilbab, keluar pakai jilbab, pakai kerudung, jangan kasiyat, aliyat, mutabarrijat, pakai baju tapi telanjang. Mutabarrijat, kasiyat, aliyat, di luar ganda, masya Allah, bedaknya 5 cm. Terus naik becak, masya Allah, jungkelkan pak becak. Ya, tapi kalau sudah di dalam rumah cuma pakai daster you can see baunya terasi.
Waliyadzubillah. Jangan dibalik, di depan suaminya harus betul-betul berdandan dengan yang rapih, yang rajin, yang wangi begitu ya. Bukan berarti di luar juga rongrot juga enggak. Di luar ya juga kemudian dia jaga kondisi tubuhnya, jaga aroma tubuhnya, jangan sampai dimaci dan dicaci orang. Begitu. Wal jinnu tahtifu al anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi. Jadi burdah ini nanti semua akan diungkapkan oleh para asatid kita tentang siapa itu Rasulullah. Kenal kita nanti sama Rasulullah setelah kita baca burdah, baca maulid Simtud Duror, baca azab, baca dibak, baca syaraful anam, baca tia'ul lamin, dan semua maulid-maulid nanti akan diterangkan di masjid ini tahun demi tahun insyaallah, supaya tujuannya kita kenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi. Para jin ini menjerit, berteriak. Wal jinnu tahtifu. Para jin itu adalah menjerit, mereka berteriak. Wal anwaru sati'atun. Kenapa kok berteriak mereka? Karena cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terpancar menjulang tinggi ke angkasa sana. Wal anwaru sati'atun. Nurnya Nabi Muhammad boleh nampak. Nah, lahir Rasulullah kan? Rasulullah lahir, nanti akan diterangkan. Rasulullah begitu lahir, maka cahaya Rasulullah ini menjulang tinggi sampai kemana-mana, ke jagat raya semua ini. Wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi. Dan kebenaran akan kenabian dan kerasulan Rasulullah mulai tersingkap jelas, mulai tersingkap dengan gamblang, ya, min ma'nan wa min kalimi, baik dari segi maknanya maupun dari kata-katanya. Orang mulai nanti akan mulai tahu, oh siapa ini kebenaran, pembawa kebenaran yang sejati adalah Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para alim ulama bahwa orang tidak akan kenal Al-Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad kan. Orang tidak akan kenal itu yang namanya haji, umrah, sholat dan lain sebagainya kalau bukan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syayatin, jin ini semuanya takut, menjerit, mereka berteriak keras, menangis karena mulai cahaya Rasulullah ini nampak. Amu wasammu fa'i'lanul basyairi lam yusma' wa bariqatul indari lam tushami. Mereka menjadi buta. Jin-jin ini menjadi buta dan tuli, wasammu, tuli. Fa'a'lanul basyairi lam, kabar gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi mereka ini tuli, buta akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusma' wa bariqatul indari lam tushami. Maka dikatakan bahwa tak dapat mereka mendengar, juga kilatan pendengaran apa yang mereka lihat sudah tak mereka lihat lagi. Jadi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah tidak mereka gubris lagi karena mereka ketakutan. Ketakutan akan balapnya Allah, ketakutan akan murkanya Allah Ta'ala, sehingga jin-jin ini lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit. Itu termasuk mukjizatnya Rasulullah, nanti akan kita terangkan dalam beberapa uraiannya. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum di anna dinahumul mu'wajja lam yaqmi. Masih berkaitan sama yang kemarin ini, bahwa mereka yang buta dan tuli itu setelah dikabari oleh para rahibnya, kahin itu rahib-rahib mereka, ulama-ulamanya Nasrani, ulama-ulama Majusi, ulama-ulama Yahudi, itu memberitahu bahwa akan lahir dan malam ini lahir manusia yang paling mulia, pemimpin semua makhluk Allah Ta'ala di dunia wal akhirah, sayyidul wujud, sayyidul kainat, Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama Yahudi, ulama Nasrani, ulama-ulama mereka para Bani Israel ketika itu memberitahu kepada kaumnya bahwa hari ini atau malam ini lahir Nabi Muhammad membawa agama yang benar, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam, hanya Islam. Agama yang benar di muka bumi ini hanya Islam. Yang lain itu kepercayaan, tidak ada yang benar. Yang benar cuma satu, cuma Islam saja. Mereka buta, mereka tuli setelah diberitahu oleh para kerahib mereka, para ulama mereka, bahwa agama mereka selama ini adalah agama yang melenceng. Di anna dinahumul mu'waj, bahwa agama mereka itu mu'waj, agama yang melenceng, agama yang bengkok, bukan agama yang lurus. Lam yakumi, dan tidak bertahan abadi. Agama Yahudi lengser, agama Nasrani lengser, yang tegak lurus sampai yaumul qiyamah cuma Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang Nasrani tidak memeluk agama Islam, ya murtad namanya. Sehingga makanya tidak boleh sampai ada fatwa-fatwa mengatakan boleh nikah dengan musyrikah, tidak boleh. Musyrikah saat ini murtad.
Orang yang nikah dengan orang musyrik perempuan saat ini sama dengan dia berzina, bukan menikah. Sehingga kita harus paham betul bahwa ahli kitab itu yang dulu, selama mereka masih beriman dengan orang-orang dulu, itu para nabi-nabi dulu, dan tidak berubah imannya dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diutus, dia Islam. Dia Islam, mengakui bahwa Rasulullah adalah nabi akhir zaman. Jadi kita harus paham betul tentang masalah agama ini. Wa ba'da ma ayanu fil ufqi min syuhubin munqaddatin wa ma fil ardi min sanami, dan setelah mereka menyaksikan bintang-bintang di ufuk langit pada berjatuhan, wa ba'da ma ayanu fil ufqi min syuhubin, ketika mereka pada menyaksikan bintang-bintang di ufuk langit itu berjatuhan bertepatan dengan hancur-hancurnya berhala, munqaddatin wa ma fil ardi min sanami, bertepatan dengan robohnya berhala, bertepatan dengan tumbangnya para berhala ketika itu dari sesembahan orang-orang di muka bumi, juga berjatuhan bintang-bintang dari atas langit untuk melempari syaitan-syaitan tadi. Jadi sebelumnya iblis-iblis itu datang ke atas langit sana. Yasma'una sariral aqlam. Iblis-iblis itu mendengarkan suara goresan pena. Penanya Lauhul Mahfuz itu didengar oleh syayatin. Iblis-iblis itu, jin-jin, syaitan-syaitan itu mendengar suara goresan pena. Nah, apa yang mereka dengar dari goresan pena itu disampaikan kepada kawahin, kepada kuhan, kepada para dukun-dukun di muka bumi ini. Mereka menyampaikan bahwa besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini. Tapi 99% yang disampaikan sama jin itu bohong. Yang 1% benar. Yang 90% itu bohong. Yang 1% itu betul. Nah, itu waktu Rasulullah lahir dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meteor. Nah, adanya meteor-meteor yang jatuh dari atas langit dengan membawa api itu tujuannya adalah melempari apa? Melempari iblis-iblis tersebut atau jin-jin tadi itu yang naik ke atas arsy. Hatta bada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatini yaku ithra munhazimi, hingga para syaitan kabur. Mereka takut, mereka terbirit-birit karena mereka mau memotong jalannya wahyunya Allah Ta'ala. Jadi jangan percaya dengan Muhammad, percaya saja dengan kami. Para jin ini dengar langsung dari Surairul Aglam. Jin itu maksudnya seperti itu. Ingin memotong jalannya wahyu, membohongi para Tuhan, membohongi para umat ketika itu untuk jangan percaya dengan Nabi Muhammad. Ternyata dilempar oleh Allah Ta'ala dengan batu meteornya. Begitu ya. Sehingga kemudian akhirnya mereka mengekor pada jejak setan, hingga akhirnya mereka pun lari tak terhenti. Ini yakfu ithramun munhazimi. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil haswa min rahataihi ubi. Para syaitan ini berlarian, seakan-akan larinya syaitan ini seperti tentaranya Abraham. Seperti tentaranya Abraham itu, atau pasukan musuh yang ketika itu mereka lari daripada kerikil yang dilempar oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada musuh lari itu karena dilempar oleh tangannya Nabi Muhammad, mereka pada lari semua. Nah, seperti itu. Larinya syaitan itu karena mereka takut dengan kerikilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjemahan secara literalnya begitu. Nabdhan bihi ba'da tasbihin bi batnihima, nabdhan musabbihin min ahsya'i multaqimi. Batu kerikil yang dilempar oleh Nabi Muhammad, nabdhan bihi ba'da tasbihin. Batu kerikil yang dilempar oleh Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad bertasbih, memegang batu kerikilnya dilemparkan. Tidak ada namanya lempar jumroh. Nah, ya, ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajarkan cara melemparnya. Ketika Nabi Muhammad melemparkan kerikil tersebut kepada arah syaitan begitu, dari tangan mulia beliau Rasulullah SAW, di batnihima nabdal musabbihi min ahsya'i multaqimi, bagikan lemparannya Nabi Allah Yunus ketika ditelan oleh ikan nun, ikan paus. Di ikan nun, ikan paus ketika melemparkan jasadnya Nabi Allah Yunus alaihissalam dari perutnya ikan paus itu dilempar begitu karena Nabi Allah Yunus alaihissalam bertasbih kepada Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam perutnya ikan paus itu mengatakan begitu. Akhirnya sampai 7 hari kalau tidak salah. Ada yang bilang 17 hari, ada yang bilang 10 hari, dilempar oleh ikan paus tersebut hingga dimutahkan ke satu pulau. Ya, terlempar secara sendirinya. Jadi kalau orang itu subek, kalau orang itu dia gundah gulana, orang itu susah, suruh banyak baca ini. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minal zalimin. Kalau tetap sumpah bagaimana Ustaz? Mungkin antum yang salah. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan tasbihnya. Antum yang salah. Panjenengan yang keliru. Cara bacanya mungkin pikirannya kemana-mana. Harus khusyuk. Kalau hadir dalam wirid, hadir dalam zikir itu harus khusyuk betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai kita di dalam penjelasan. Sebetulnya para alim ulama mengatakan madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Walaupun orang itu ingin memuji Nabi Muhammad, gak akan sanggup. Mau dia kerahkan semampunya, mau dia kerahkan semaksimal mungkin apa yang dia punya untuk memuji Nabi Muhammad, belum sampai. Ya, madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Hatta mengeluarkan uang, hatta dia harus seperti apa? Dia mau kerahkan syair, dia mau kerahkan yang namanya keahlian di dalam sastranya, dia bikin yang namanya maulid, dia bikin yang namanya puji-pujian, belum sampai kepada pujian kepada Rasulullah SAW yang nyata. Yang paling hebat memuji Nabi Muhammad adalah Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlaknya itu sangat agung. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yabqa sarirun limalikin min mulukid dunya. Malam itu atau hari itu, kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, tidak ada satupun dari ranjang-ranjangnya raja, dari para penguasa yang ada di muka bumi ini, illa asbaha mangkusan. Tidak hanya berhala, tidak hanya patung, tidak hanya sesembahan orang-orang Majusi dan Nasrani dan Yahudi. Bahkan ranjang-ranjangnya raja, tiang-tiang Surafati, tiang-tiang daripada kerajaan Persia, kerajaan dimanapun itu tumbang semuanya, roboh, runtuh. Mangkusan, wa wuhushul masyriqi ila wuhushil maghrib, wa wuhushil maghrib ila wuhushil masyriq. Binatang yang ada di ufuk timur datang ke barat, binatang yang ada dari ufuk barat ke ufuk timur. Bukan takut mereka. Mereka datang, wa kadzalika ahlul bihari yubashiru ba'dhum ba'dhan ja'u bil bisyara. Mereka datang dengan membawa kabar gembira. Bahkan hewan-hewan yang ada di ufuk timur ke barat, barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari barat ke timur, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan semua ini semuanya memberitahu kepada satu hewan yang lain akan datangnya kabar gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW malam itu. Tapi kebatilan oleh Allah Ta'ala dimusnahkan, ditumbangkan. Kebatilan ditumbangkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada malam itu hanya kabar gembira saja. Selain itu tidak ada. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh sebagian banyak ulama, kama rawahu katsiruna minal ulama ma waqa'a min ziyadati hirasatin lis-sama, termasuk daripada salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Rasulullah ini dijaga oleh Allah Ta'ala dengan penjagaan yang sangat kuat, penjagaan yang sangat hebat, ditambah oleh Allah Ta'ala dengan penjagaan demi penjagaan yang lain. Apa? Hirasatin fis-sama. Allah menjaga langit, Allah menjaga bumi, yaitu fisyuhub wa qat'i rasadis syayatini wa man'ihim min istiraqis sam'i. Ini yang mengatakan adalah di dalam kitab Ad-Daiba. Di dalam kitab Ad-Daiba sana dikatakan ma waqa'a min ziyadati hirasatin lis-sama'i fisyuhub wa qat'i rasdis syayatini wa man'ihim min istiraqis sam'i. Bahkan syaitan tidak bisa naik ke atas langit untuk dengarkan suarul aqlam, ditolak oleh Allah Ta'ala, dijatuhi dengan batu apa? Batu meteor. Itu termasuk salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi nari Faris wa suquti syurafat. Lihat. Pertama kali mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad waktu dia lahir. Belum jadi rasul, masih jadi nabi Rasulullah. Belum jadi rasul dia. Pertama kali mukjizat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada beliau, yang namanya irhas. Mukjizat yang datang, kelebihan yang datang sebelum dia diangkat rasul namanya irhas. Kalau kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala setelah dia jadi rasul namanya mukjizat. Jadi beda antara irhas dengan mukjizat. Wa awwalu fadilatin bi khumudi nari Faris, yaitu padamnya api dari Persia. Lam tahmud al-fa'am atau al-faid.
di mana api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun, ada yang bilang mengatakan 2000 tahun, apinya menyala-nyala. Begitu Nabi Muhammad lahir, mati apinya. Apinya mati. Wasuquti syurafa, dan kerajaan semuanya tumbang. Berhala-berhala semuanya tumbang. Sesembahan-sesembahan yang muka bumi semuanya tumbang. Goncang itu bumi, gempa. Keadaan waktu itu seperti itu. Warumiyatis syayatinu minas sama'i bisyuhubil muhriqat. Lalu kemudian syaitan-syaitan pun dilempar oleh Allah Ta'ala dengan batu-batu meteor dari langit dan dibakar oleh Allah Ta'ala para syaitan itu dengan batu meteor ini. Wa raja'a kullu jabbarin minal jin, dan semua para pembesar jin yang kuat dan ganas, para pembesar jin yang kuat, para pembesar jin yang ganas, para pembesar jin yang nakal-nakal seperti jin ifrit dan lain sebagainya. Raja'a kullu jabbarin minal jinni wa huwa bi sawlati sultanatihi dalilul khadi'. Datang kepada Allah Ta'ala hina, khudu, sujud, rukuk kepada Allah, takut kepada Allah. Apa yang terjadi ini ya Allah? Lahir Nabi Muhammad. Malam ini juga Rasulullah akan lahir dari kandungan ibunya, dari rahim ibunya. Jadi engkau wahai jin-jin harus tunduk, takut kepada Allah Ta'ala. Gak boleh kurang ajar dengan manusia dan apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamma ta'allaqa min sana'un nurus sati'. Diba. Jadi boleh diba mengatakan. Kenapa? Karena cemerlangnya sinarnya cahaya Nabi Muhammad yang keluar dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hingga akhirnya subhanallah ya, wahai katanya Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala akan menaruh benihnya Nabi Muhammad ke dalam rahimnya Siti Aminah, itu kan bulan Rajab, pada hari malam Jumat di bulan Rajab, tanggal 1 Rajab, pada malam Jumat, ada yang bilang 10 Rajab, ada yang bilang tanggal 1 Rajab, ditaruhlah itu benihnya Rasulullah ke dalam rahimnya Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Pada malam itu Allah berkata kepada Jibril, apa katanya Allah? Ya Jibril, nadi fi sa'iril makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyara. Ya Jibril, malam ini akan aku letakkan cahaya Muhammad ke dalam rahim Aminah ibunya, seru kepada semua makhluk Allah Ta'ala di muka bumi ini, ya, supaya menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dekat akan kelahirannya, akan dekat kelahiran Rasulullah. Angkuluhu fi hadhihi lailah ila batni ummihi masrurah. Aku akan pindahkan Rasulullah dari sulbi ayahnya yaitu Abdullah ke perut ibunya dalam keadaan bahagia. Angkuluhu hadhihi lailah, saya akan pindahkan, kata Allah. Saya akan pindahkan malam ini ila batni ummihi masrurah. Saya akan pindahkan beliau ke perut ibunya dalam keadaan ibunya bahagia. Ketika lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Bukan hanya bumi, ternyata yang goncang juga langit dan arsy-Nya Allah Ta'ala ikut goncang. Subhanallah. Ketika itu kita di mana ya? Antum di mana ketika itu? Allahu a'lam, mungkin masih di alam dzar waktu itu, masih di alam ruh. Bapak saya belum saja hadir ketika itu. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arasnya Allah Ta'ala goncang. Goncangnya itu bukan karena takut, tapi karena ingin menari. Coba kalau antum menari bagaimana? Goncang nggak badannya? Mesti goncang badannya. Ya, menari, masuk nari gini. Antum menari nih, ya menari. Menari apa ya? Menari patung loh. Patung belajar. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arasy Allah Ta'ala pun bergoncang. Ya, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi Allah Ta'ala menjadi hebat, menjadi wibawa, menjadi terhormat. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit-langitnya Allah Ta'ala bertaburan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit ini. Bertaburan cahaya Allah Ta'ala kayak siang rasanya. Jadi lahirnya Nabi Muhammad itu seperti siang padahal malam itu. Mau dekat fajar. Wa qubaila fajrin abraza syamsal huda wa haral habibu mukarraman wa musala. Dekat waktunya fajar nih. Dekat waktunya subuh, masih gelap, tapi cahaya Allah Ta'ala kemudian di malam itu diterangi oleh Allah Ta'ala dengan nur. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Para malaikat bergemuruh
bertamjid, bertahlil, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah dengar ayat ini atau dengar satu kalimat ini, maka kita kemudian mendekati daripada makhluk yang mengucapkan istighfar dan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Jadi tujuannya adalah supaya bagaimana kalau sekarang ada anak bayi yang dihaturkan, kita senang, ya, ada sesuatu yang datang, terkejut kita bangun. Ya tidak. Ada seorang ulama datang, Habib Jamal datang, antum bangun, terkejut karena terkejutnya, karena senangnya, karena bahagianya bangun. Habib Syekh datang bangun, ya. Habib Umar bin Hafid datang bangun, Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid datang bangun. Bagaimana kalau yang datang Nabi Muhammad? Sayyidul Kainat yang datang, pemimpin dari semua manusia, di dunia wal akhirah. Nah, kita harus senang, kita harus bahagia. Nah, itulah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh para alim ulama dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah halaman 38, Lailatu Maulidihi sallallahu alaihi wasallam afdal min Lailatul Qadar. Malam kelahiran Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Lebih afdal, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar, malam waktu kelahirannya Rasulullah itu tahun 571 Masehi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat di sini bagaimana Sayyidah Aminah. Saya pernah menceritakan Sayyidah Aminah itu meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Lihat di sini. Ada nasnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada ulama yang mengatakan tidak? Coba kita lihat. Jadi nggak sembarangan kalau kita mengatakan tentang ibunya Nabi Muhammad, tentang ayahnya Nabi Muhammad, tentang diri Nabi Muhammad. Makanya tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang antum berjalan, begitu di jalan satu perjalanan, tiba-tiba antum kemudian tidak lihat sesuatu nyabrang, begitu orang akan mencaci anda. Karena orang yang mencaci anda nggak kenal anda. Kalau dia kenal siapa diri antum, pasti orang mengatakan, oh masya Allah Tuhan, oh teman saya sendiri, sahabat saya, pasti akan memberikan jalan. Tapi karena dia nggak kenal anda, maka dia akan mencaci. Matanya di mana? Mata saya di sini. Oh di mana? Kan begitu. Karena tidak kenal dengan anda. Nah, orang-orang itu yang nggak kenal dengan Nabi Muhammad benci dengan Rasulullah. Pernah ada satu orang perempuan dari Swiss, bencinya dengan Nabi Muhammad luar biasa, benci dengan Rasulullah. Kalau sudah ada yang namanya Rasulullah, ada kertas yang bertuliskan Muhammad, Prophet Muhammad, disobek itu kertas, dibuang sama. Maka ada seorang kristolog besar, rahimahullah, Ahmad Didat, Dr. Ahmad Didat. Dr. Ahmad Didat ini dia multi brilliant. Ini orang kalau saya kasih kitab saya yang semuanya berjudul The Prophet Muhammad, dia akan buang kitab ini, atau mungkin dia akan dia bakar. Coba saja. Maka kemudian diberikan sama seorang muridnya kepada perempuan tersebut. Anda boleh baca ini, ya. Depannya sudah tertuliskan The Prophet Muhammad. Langsung kitab itu diambil, dia lempar jauh-jauh. Karena bencinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang wanita Swiss dari Jerman pun dari Swiss pasti. Hingga akhirnya Ahmad Didat pun merubah Muhammad tadi itu dengan kata-kata yang lain atau dengan sebutan laki-laki. Seorang laki-laki dari Makkah, seorang laki-laki dari bangsa Arab. Begitu. Dirubah. Semua yang berbau The Prophet Muhammad dirubah kata-katanya. Dirubah. Yang tujuannya Ahmad Didat supaya perempuan itu mau membaca. Tulisannya tebal segini kita. Nah, kalau kita suruh baca segini, mungkin barangkali baru satu kopian sudah ngantuk kita. Kelasnya kita sama antum. Tapi kadang-kadang orang butuh buku, jadi dibaca semua ini perempuan. Profesor perempuan tersebut. Pintar dia. Dan apa namanya juga teliti sekali. Kritikus. Hingga akhirnya kemudian dirubahlah itu tulisan dan dihadiahkan kepada oleh Ahmad Didat kepada perempuan tadi. Begitu dihadiahkan dibaca tentang Muhammad ini, tentang seorang laki-laki, Anda boleh baca. Tentang seorang laki-laki yang istimewa di muka bumi. Coba nanti Anda bisa baca. Kalau bukan tentang Muhammad saya akan baca. Baca silakan, buka. Saya tidak menyebut Muhammad sama sekali di dalam kitab saya. Dibaca sama Muhammad. Karena covernya dirubah. Tulisan covernya dirubah oleh Ahmad Didat. Begitu dibaca, 3 malam selesai. 3 malam selesai. Makan enggak itu Ustaz? Makan. Tidur enggak? Tidur. Pokoknya
tidak jenak dia bisa baca kitab setebal itu, dibaca, hingga akhirnya di malam minggu berikutnya dia menangis. Dia berkata kepada Ahmad Didat, saya ambil kitab saya setelah berapa hari? 3 hari atau seminggu. Setelah 1 minggu Ahmad Didat datang dan mengambil kitabnya. Mana kitab saya? Dia bilang, ini kitab sangat istimewa. Ini kitab sangat istimewa. Ini kitab luar daripada biasa. Kalau saya boleh tahu siapa laki-laki yang ada di dalam kitab ini, saya akan datang kepadanya dan saya akan cium tangannya. Saya akan cium kakinya. Saya akan betul-betul mengakui bahwa dia adalah laki-laki hebat, pejuang hebat, orang top, ya. Nomor 1 di muka bumi dan akhirat. Kata Ahmad Didat, tahu kau laki-laki itu siapa? Saya tidak tahu. Nabi Muhammad SAW. Langsung bermatu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kau tidak akan mengakui bagaimana itu laki-laki. Baca dulu, kenal dulu siapa beliau. Kau akan tahu siapa itu diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sanati sadisah, pada tahun ke-6 umurnya Nabi Muhammad 6 tahun. Min umrihi kharajat bihi ummuhu, keluar bersama dengan ibunya. Keluar sama ibunya Rasulullah. Wa ma'ahad jariyah Barkah ila Yathrib, bersama dengan seorang perempuan Barkah namanya, menuju ke Yathrib. Yathrib itu Madinah, dulu namanya Yathrib. Keluar sama ibunya dan bersama jariyah ibunya, budak ibunya, itu namanya Barkah al-Habasyiyah, pergi ke Yathrib ke Madinah, likai tazur al-jasad al-thawi huna, untuk menziarahi makam ayahnya. Abahnya Rasulullah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa tu'arrifuhu bi arhamihi min Bani Najjar, dan ibunya supaya juga mengenalkan bahwa aku sudah punya anak ini. Anakku ini namanya Muhammad. Usianya 6 tahun. Karena akhwalnya atau saudaranya ibu itu adalah Bani Najjar di Madinah, terkenal Bani Najjar. Kebanyakan mereka adalah tukang kayu. Wa akhwal jaddihi Abdul Muttalib, yaitu khalnya datuknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib, saudaranya. Atau khalnya datuknya Rasulullah. Khal itu adalah pamannya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Wa kana Hashim qad tazawwaj Salma binti Amr bin Zaid an-Najjariyah fa waladat Abdul Muttalib. Dulu Hashim itu ayahnya Abdul Muttalib kawin dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr, maka lahirlah Abdul Muttalib. Wa qad aqamu ma sya'a lahum min Allah Ta'ala an yuqimu fi Yathrib, maka berhentilah itu yang namanya Sayyidatuna Aminah bersama dengan Rasulullah muqim di Yathrib, kurang lebih hanya beberapa hari saja di Yathrib sana. Tsumma tajahu yuriduna al-audah, ketika akan pulang menuju ke Mekah. Jadi dari Madinah mau pulang menuju ke Mekah ibunya dengan Rasulullah ini. Wa fi tariq fuji'at Aminah bi alamin muji'ah. Di tengah perjalanan ibunya ini terserang satu penyakit mendadak. Sakit yang sangat mendadak sekali, badannya panas, menggigil. Ibunya Rasulullah SAW, walam talbath anisdadat washtaddat, selang beberapa hari ibu Nabi Muhammad tidak kunjung sembuh sakitnya, justru malah bertambah parah. Hari demi hari bukannya tambah sembuh penyakitnya, malah semakin hari semakin parah sakitnya. Ishtaddat washtaddat fanazarat ila waladiha. Lalu ibunya Rasulullah SAW ini melihat kepada anaknya. Ketika itu Rasulullah ada di sisi sebelah kanan kepala ibunya. Rasul ketika itu ada di sisi ibunya, pijit kaki ibunya, dipijit kaki ibunya. Katakan oleh Rasulullah, Umi jangan sakit, jangan sakit. Sini nak, duduk di kepala ibu, sebelah sini, supaya ibu bisa lihat kau dengan tenang. Maka kemudian ibunya pun melihat dan memandang Rasulullah SAW. Wa qalat bi sautin dha'ifin, lalu ibunya pun berkata kepada Nabi Muhammad dengan suara yang lirih, dengan suara yang rendah sekali.